Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novarius Laia dengan NIM 642422187 dari Program Studi Manajemen. Nah, di sini saya akan menganalisis kasus CRI pada IQ dan Bank BCA. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada studi kasus sektor teknologi, IQ 13, masalah kamera. Nah, di sini ada kasus singkat, yaitu pelanggan mengeluh kamera IQ 13 tidak menghasilkan foto yang baik. Miss blur, warna kurang akurat, fokus sering meleset. Nah, teman-teman pasti sering mengalami yang dimana kasus singkat di atas ini tidak hanya beberapa orang saja yang mengalami hal seperti ini, tapi sering dialami oleh beberapa orang ya. Pasti kalian juga pernah salah satu mengalami hal tersebut. Oke, kita lanjut ke kasusnya. Yang pertama, identifikasi masalah utama dan dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Nah, masalah utama itu adalah hasil foto pada IQ 13 tidak memenuhi ekspektasi, ketajaman buruk, warna tidak akurat, noise tinggi, atau fitur kamera gagal berfungsi. Nah, dampak terhadap kepuasan pelanggan yang pertama ada disconfirmation atau kekecewaan, yaitu menurut expectation confirmation theory, apabila kinerja produk atau ekspektasi atau disebut dengan disconfirmation negatif, yaitu ketidakpuasan atau bisa disebut dengan Oliver. Nah, pasti setiap kali layanan tidak sesuai dengan janji atau harapan yang diciptakan eh, baik melalui iklan, spesifikasi atau promosi, maka maka akan terjadi yang namanya disconfirmation negatif yang pasti berujung pada ketidakpuasan pelanggan. Oke, yang terakhir itu ada yang kedua itu ada kepercayaan menurun, yaitu pelanggan merasa produk tidak handal, itu mengurangi loyalitas akan kemungkinan rekomendasi positif. Nah, dan yang terakhir itu resiko churn atau reputasi, yaitu keluhan kamera, fitur yang sering dipromosikan pada smartphone, berdampak pada persepsi kualitas keseluruhan produk dan dapat memicu pengembalian dan atau komplain publik di media sosial. Oke, lanjut teman-teman. Di sini saya akan menerapkan penerapan prinsip-prinsip CRM untuk menangani keluhan, yaitu menggunakan kerangka CRM strategis atau Pioneer atau Flow, yaitu kombinasi strategi, manajemen informasi, integrasi saluran, dan penilaian kinerja. Nah, yang pertama itu ada customer identification, atau bisa disebut dengan identifikasi, atau catat profil pelanggan, riwayat pembelian, konfigurasi perangkat, pembaruan firmware, atau terakhir, lokasi servis sebelumnya, atau CRM harus berbasis data. Yang kedua tuh ada multi channel atau interaction. Terima keluhan lewat telepon atau chat atau medsos. Gunakan script berbasis empati atau workflow yang mengarahkan ke troubleshooting, itu teknik terstandar. Dan yang terakhir ada problem diagnosis dan cepat tanggap, responsive finish, yaitu jalankan triage atau checking software version, yaitu setting kamera simple foto diminta, terus jika bukan masalah pengguna, jadwalkan penggantian atau service. Nah, oke lanjut teman-teman. Di sini ada tiga tindakan concrete dari customer care untuk mempertahankan hubungan. Nah, ini juga sangat penting untuk perusahaan ya, untuk mempertahankan hubungan terhadap pelanggan. Yang pertama itu ada respon cepat atau triage atau teknis personal, yaitu segera kita buka tiket, minta informasi lengkap atau firmware, contohnya foto, kondisi pemotretan atau dan lakukan troubleshooting, yaitu remote setting ulang atau update firmware mode kamera. Dan yang kedua itu ada solusi jangka pendek dan kompensasi if needed. Jika masalah belum selesai, tawarkan penggantian unit atau perbaikan prioritas gratis atau voucher diskon sebagai bentuk goodwill. Pastikan proses klaim mudah dan transparan. Dan yang terakhir ada follow up proaktif dan edukasi. Setelah perbaikan setelah perbaikan, hubungi kembali untuk memastikan kepuasan, kirim panduan singkat optimasi atau pengembalian foto, setting malam FSCA, dan undang customer ke kelompok uji beta firmware jika bersedia membangun rasa dilibatkan.
Oke, lanjut di sini. Bagaimana umpan balik dipakai untuk peningkatan produk dan layanan? Yang pertama ada data-driven product improvement. Kumpulkan metadata, keluhan, model batch, freeware atau analisis pola, lapor ke R atau D untuk bug fix firmware atau revisi hardware. Ya, ini sangat penting juga kita menggunakan yang namanya data driven product improvement. Ya, kita harus mengumpulkan dulu metadatanya, keluhan dari berbagai pelanggan untuk memperbaiki apa ya, memperbaiki produk kita agar tidak mengalami hal yang sama lagi. Dan yang kedua ada proses QA, Turing Test, itu tambahkan test case kamera lebih ketat di QA bila keluhan berulang pada batch tertentu. Nah, yang ketiga itu peningkatan dokumentasi dan self-help, yaitu kembangkan VAQ atau video tutorial untuk masalah kamera umum atau straightforward atau fixes, kurangi beban call center. Dan yang terakhir ada closing loop atau feedback, yaitu implementasikan mekanisme yang memastikan solusi pelanggan masuk ke sistem produk atau engineering sehingga setiap isu tertangani sampai akar. Oke teman-teman lanjut di sini. Saya akan membahas studi kasus kedua yaitu sektor keuangan Bank BCA rekening dibekukan oleh PPATK. Nah, di sini kasus singkatnya itu, nasabah mengeluh karena dananya dibekukan oleh pemerintah melalui PPATK. Nasabah cemas dan merasa tidak diberi kejelasan. Ya, pastinya kita akan mengalami hal yang sama juga ya teman-teman ketika Bank BCA kita itu dibekukan padahal kita sedang membutuhkan bank tersebut. Ya, pastinya mengalami cemas. Otomatis kita akan memberikan keluhan terhadap bank tersebut. Nah, di sini saya akan menganalisis keluhan nasabah. Yang pertama itu ada identifikasi masalah utama. Nasabah mengalami pembekuan sementara transaksi atau rekening oleh otoritas PPATK karena adanya pemeriksaan terkait indikasi aktivitas mencurigakan atau status dormant atau other, merasa tidak mendapat kejelasan dari bank, ketidaknyamanan dan kekhawatiran terhadap keamanan dana. Dan di sini ada kategori keluhan. Nah, di sini saya mengambil kategori keluhan teorinya itu dari materi pertemuan kelima, yaitu service related complaint, yaitu keluhan terkait kualitas layanan operasional bank, seperti keterlambatan respon customer service, kurangnya pendampingan selama proses klarifikasi rekening, penyampaian informasi yang tidak konsisten, atau prosedur yang dianggap berbelit, serta pengalaman layanan yang tidak memenuhi standar kendala, atau disebut dengan reliability atau responsiveness atau dan empati menurut model Servekual. Nah, lanjut teman-teman di sini ada kaitkan dengan teori kepuasan pelanggan dan bukti penelitian. Yang pertama ada expectation confirmation theory, yaitu nasabah mengharapkan akses lancar ke dana, pembekuan atau disconfirmation ketidakpuasan Oliver, dan yang kedua tuh ada service quality satisfaction atau loyalty, yaitu studi meta menunjukkan kualitas layanan berkaitan kuat dengan kepuasan yang memengaruhi loyalitas. Komunikasi yang buruk saat krisis menurunkan kepuasan meskipun tindakan regulator benar secara hukum atau disebut dengan Szymanski atau Hennard meta-analysis, yaitu kajian ServQual. Oke, lanjut. Di sini ada langkah-langkah penanganan keluhan atau disebut dengan CRM approach, yaitu menggunakan tahap CRM, identification, interaction response, retention, atau disesuaikan dengan untuk perbankan. Yang pertama ada customer identification, mengenali profil atau kebutuhan emosional nasabah. Yang pertama ada verifikasi identitas dengan cepat dan aman atau disebut dengan KYC data. Dan yang kedua ada segmentasi emosional, yaitu tentukan apakah nasabah panik, marah, atau penasaran. Gunakan skrip empati yang sesuai. Terus yang terakhir itu ada riwayat akun, periksa transaksi terakhir, status akun, dormant vs FS dicurigai, atau notifikasi sebelumnya, dan apakah nasabah pernah diberi peringatan.
Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan customer interaction, yaitu komunikasi dan menenangkan nasabah. Yang pertama ada empati dan assurance. Buka dengan pernyataan empatik, yaitu saya mengerti kekhawatiran Bapak atau Ibu. Nah, dan pastikan nasabah merasa didengar. Dan yang kedua itu ada transparansi prosedural. Jelaskan dalam bahasa non-teknis alasan untuk pembekuan MIS pemeriksaan PPATK berdasarkan undang-undang terkait pencucian uang. Nah, langkah apa yang dilakukan bank dan hak nasabah? Gunakan bahasa tenang dan konkret. Terus yang terakhir itu jaga keamanan data. Yakinkan bahwa bank tidak akan melepaskan data tanpa prosedur, yaitu gunakan saluran komunikasi terotorisasi. Lanjut, di sini ada customer response atau tindakan atau solusi sesuai kebijakan bank. Nah, yang pertama itu jelaskan langkah-langkah yang sedang dilakukan atau MIS bank menerima permintaan atau temuan dari PPATK sedang berkoordinasi atau meminta dokumen tambahan untuk klarifikasi. Yang kedua, beri panduan konkret, dokumen apa yang perlu diserahkan dan kemana. Estimasi waktu proses jika memungkinkan. Dan yang ketiga, mitigasi dampak. Bila memungkinkan, tawarkan solusi sementara atau misakses terbatas untuk kebutuhan dasar atau penarikan tertentu setelah verifikasi ekstra, sesuai kebijakan dan hukum. Dan terakhir, escalation. Tunjukkan case officer yang menangani dan berikan nomor referensi atau timeline follow up. Oke, di sini lanjut customer retention menjaga kepercayaan dan loyalitas setelah penanganan. Yang pertama follow up proaktif, yaitu hubungi nasabah setelah masalah selesai untuk mengonfirmasikan pemulihan akses dan kepuasan. Dan yang kedua ada education transparansi program. Sediakan materi edukasi mengenai alasan keamanan finansial dan peran PPATK serta bagaimana nasabah bisa meminimalkan risiko terlibat dalam kasus serupa atau disebut dengan KYC lengkap catatan transaksi. Dan yang ketiga ada compression atau assurance bila relevan. Jika bank terbukti lalai, kegagalan memberi eh, notifikasi, pertimbangkan kompensasi sesuai kebijakan untuk menjaga goodwill. Terus yang terakhir ada monitoring dan feedback loop. Masukkan pengalaman nasabah ke analitik CRM untuk perbaikan proses komunikasi di masa depan. Oke, lanjut teman-teman, analisis komparatif kasus A dan FSB. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan pada masing-masing kasus, yang pertama itu IQ, produk teknologi, kualitas produk atau fitur kamera, performance, terus ada kecepatan dan efektivitas, troubleshooting, respon CS, kecerdasan, update atau page, terus yang ketiga after sales service, yaitu garansi kemudahan, perbaikan transparansi proses, dan yang terakhir komunikasi, teknis dan edukasi petunjuk penggunaan atau setting. Nah, di sini yang kedua Bank BCA, Jasa Keuangan dan Regulasi. Yang pertama itu ada kepercayaan dan assurance, bankability, jaminan keamanan dana. Terus yang kedua ada transparansi proses dan informasi penjelasan mengapa rekening dibekukan, langkah pemulihan. Terus yang ketiga ada kecepatan, penyelesaian dan koordinasi regulasi bank dengan otoritas terkait seperti PPATK. Dan yang terakhir empati dan komunikasi manusiawi saat krisis. Nah, di sini ada langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas IQ dan Bank BCA. Yang pertama ada proaktif monitoring dan update firmware, release page atau perbaikan bila keluhan konsisten. Terus yang kedua ada SOP troubleshooting, terpadu atau KS terlatih script troubleshooting gateway, eskalasi dan teknisi, opsi penggantian unit prioritas untuk kasus kritis. Dan yang ketiga itu program hubungan pelanggan, program beta tester, komunitas pengguna, dan follow up after repair. Nah, di sini juga ada langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas IQ dan Bank BCA. Yang pertama ada transparansi prosedur dan komunikasi preemptif, notif awal bila rekening
terindikasi bermasalah dengan penjelasan langkah-langkah mitigasi dan cara mengajukan klarifikasi PATK punya prosedur yang bisa dijelaskan ke nasabah. Terus yang kedua juga ada Transpaid Response Complaints atau Customer Liaison untuk gabungan complaints plus CS untuk menjabatani proses regulasi sehingga nasabah tidak ditinggalkan. Terus yang terakhir itu ada edukasi publik atau layanan konsumen proaktif portal FAQ yaitu webinar singkat tentang AML dan hak nasabah, dokumentasi ringkas yang bisa diunduh. Nah, di sini ada dasar teori juga. Yang pertama ada customer satisfaction theory atau disebut dengan Oliver, yaitu perbedaan antara ekspektasi dan performa mengurangi kepuasan. Perbaikan performa dan komunikasi mengurangi disconfirmation. Terus yang kedua juga ada service quality theory, ServeQual, atau dimensi reliability assurance, tangibles, empati, atau responsiveness harus dijaga kasusnya atau empati atau assurance pada kasus regulasi. Terus yang ketiga itu ada relationship marketing theory atau ground rules dan lain. Terus fokus pada membangun hubungan jangka panjang melalui komunikasi, kepercayaan, dan nilai bersama. Terus yang terakhir adalah service recovery research atau Tax et al. Pada 1998, penanganan keluhan yang baik dapat memulihkan bahkan meningkatkan loyalitas bila dikelola dengan adil dan transparan. Nah, di sini ada kesimpulan kooperatif. Persamaan kedua sektor perlu responsiveness, transparansi komunikasi, dan closed loop, yaitu feedback, memasukkan keluhan dan perbaikan produk atau proses untuk memulihkan kepuasan dan loyalitas prinsip CRM dan teori kepuasan berlaku di keduanya. Perbedaannya itu fokus utama perbaikan produk teknologi atau IQ yaitu fokus pada perbaikan teknis, firmware atau hardware atau QA yaitu pengujian produk dan layanan purna jual teknis itu garansi atau service dimensi serve qual seperti tangibles dan reliability lebih kritikal. Terus jasa keuangan BCA juga fokusnya pada assurance complaints dan komunikasi ketika tindakan regulator memengaruhi pelanggan, penanganan emosional empati dan kepatuhan hukum prioritas perbaikan lebih pada proses atau disebut dengan case management, notifikasi dan edukasi nasabah. Nah, di sini beberapa daftar pustaka untuk saya ambil referensi. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Hanya itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat teman-teman semua.